Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer properti di Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, khususnya pembahasan tentang setting dokumen ya. Pembahasan kita tentang setting dokumen. Kita langsung saja masuk ke fasilitas dengan menekan tombol login. Kita login ya, teman-teman. Setting dokumen berada di menu data master ya. Jadi setting dokumen ada di menu master data. Jadi ini berarti hanya pemegang akun super yang bisa melakukan setting dokumen ya. Jadi hanya pemegang akun super yang hanya bisa melakukan pensettingan dokumen. Akun yang lainnya otomatis tidak bisa ya. Jadi akun-akun yang ada di bawahnya tidak bisa melakukan setting dokumen gitu ya. Kecuali pemilik akun super memberikan kewenangannya kepada salah satu akun di bawahnya. Itu lain halnya ya, lain halnya kalau demikian kenyataannya. Nah, ini di sini di master data di dokumen ya, di sini ya kita klik saja setting dokumen. Setting dokumen ya. Jadi setting dokumen ini digunakan untuk menyeting dokumen sesuai dengan kebijakan atau alur kebijakan dari developer tersebut. Contoh misalkan masa bangun ya, masa bangun tentu kan beda-beda, satu developer saja ya, satu di bawah satu naungan developer ya, tapi ada banyak perumahan ya, perumahannya itu kan beda-beda durasi bangunnya gitu ya. Ada yang 4 bulan di perumahan pertama, ada lagi yang misalkan 6 bulan di perumahan yang lainnya, walaupun bernaung di satu bendera yang sama. Apalagi setiap developer ya, apalagi developer yang berbeda, tentunya punya arah kebijakan, alur kebijakan yang berbeda-beda pula. Nah, policy itu kita tuangkan di sini gitu ya. Nah, policy khusus itu ya, policy khusus itu kita tuangkan nanti di sini. Nah, ini setting dokumen. Nah, Anda pilih saja kemudian perumahan yang ini ingin Anda setting dokumennya ya. Misalkan saya ingin men-setting dokumen di perumahan Puri Keraton Regency gitu ya, Puri Keraton Regency ya, kita filter saja. Ya, kita sudah masuk ke setting dokumen untuk melakukan setting dokumen di perumahan Puri Keraton Regency gitu ya. Nah, teman-teman Anda bisa lihat di sini ada PSJB, ada PPJB, ada rekomendasi AJB, ada SPMB, ada KBK, ada KBF, ada STP, ada pula kemudian berita acara serah terima. Ini artinya adalah setiap sesi, ya, setiap dokumen, ya setiap session ini ya, setiap apa sih namanya level ya. Setiap level itu Anda berhak ya, Anda bisa melakukan menuangkan ya kebijakan Anda di setiap level-level ini ya. Contohnya adalah level PSJB ya, kita ingin menuangkan arah kebijakan kita ya untuk dokumen perjanjian sementara jual beli ya. Namun sebelumnya ini ada catatan teman-teman ya, catatan tidak diperkenankan Anda mengganti kode atau isi yang telah diberi tanda kurung siku. Contohnya ini nih, NO PSJB, ini Anda dilarang untuk menghapusnya atau menggantinya ya, mengeditnya Anda tidak boleh ya. Kalau Anda melanggar, Anda menghapus ya dengan paksa, berarti Anda akan menghilangkan sisi otomatisnya nanti. Anda kerepotan sendiri nantinya ya, karena ini otomatis semua ya. Yang di dalam kurung siku ini otomatis semuanya. Ini contohnya, ini kurung siku semua, Anda jangan hapus ya, kecuali Anda menerima risiko untuk kemudian mendapatkan kosong ya datanya, alias Anda dapatkan tidak otomatis nantinya gitu ya. Jadi sayang sekali kalau Anda kemudian berubahnya gitu ya. Nah, yang Anda bisa ubah tentunya ada yang di luar keterangan, yang di luar tanda kurung siku ya. Contohnya ini nih. Nah, ini Anda bisa ubah gitu ya. Kemudian Anda bisa ubah juga misalkan yang di halaman kedua, di halaman ketiga ya. Syarat dan ketentuannya Anda bisa ubah. Silakan saja Anda ubah gitu ya. Jadi dinamis sekali ya, silakan Anda ubah. Anda ingin kemudian hapus sekalipun juga tidak masalah. Kemudian Anda ganti dengan cara Anda. Saya ulangi lagi,
Ini kan bawaan daripada pabrik, bawaan daripada fasilitas ya. Default factory settingnya demikian. Yang saya susun ya, redaksional yang saya susun yang merupakan default factory settingnya. Nah, kalau Anda ingin Anda kurang pas dengan default factory setting ini, bawaan pabrik ini, Anda bisa hapus saja. Ya, secara keseluruhan Anda kemudian ganti dengan versinya Anda atau formatnya atau draftnya Anda gitu ya. Jadi silakan saja, suka-suka Anda saja gitu ya. Tapi kalau Anda merasa ini cukup bagus ya, hanya ada beberapa satu atau dua saja yang perlu dirubah sesuai dengan kebijakan Anda, silakan saja gitu ya. Mungkin secara redaksional sudah oke, tinggal mungkin masalah angka-angkanya saja. Contohnya 14 hari, Anda tidak 14 hari, mungkin 1 minggu 7 hari Anda ubah saja gitu ya. Jadi demikian teman-teman ya, fleksibilitas yang terjadi di sini gitu ya. Nah, contohnya kita ubah di sini ya. Untuk PSJB kita ubah saja, misalkan harga tersebut sudah termasuk pajak pembelian BPHTB dan biaya balik nama ya. Nah, kita ingin ubah bahwasanya harga tersebut belum termasuk, misalkan begitu ya. Belum termasuk. Nah, belum termasuk pajak pembelian dan biaya balik nama ya. Ini yang kedua, harga tersebut dimuat dalam isi perjanjian pengikatan jual beli yang ini. Misalnya Anda bilang ini nggak penting ini, ya misalkan hapus saja. Kemudian kita naikkan di sini, gitu ya teman-teman. Sorry. Nah, kemudian lampiran PSJB adalah fotokopi identitas, KTP, paspor atau SIM. Nah, ini Anda bilang penting, Anda pertahankan gitu ya. Kemudian kita ke halaman 2 dinamis ya, jadwal pembayaran akan disiapkan oleh sistem. Jadi ini otomatis, jadi Anda nggak perlu pusing lagi nanti menyiapkan jadwal pembayarannya gitu ya. Kemudian halaman ketiga ya, ini syarat dan ketentuannya ya. Misalkan pembayaran 1 DP, maksudnya ini pembayaran DP ya, pembayaran uang muka maksudnya. Ya, misalkan begitu ya, atau DP harus pertama ya, pembayaran DP pertama harus dibayarkan selama-lamanya 14 hari semenjak tanggal pembayaran tanda jadi. Nah, Anda merasa ini secara redaksional udah oke, tapi Anda nggak pas dengan angkanya, Anda ganti 7 misalkan. 7 hari, kelamaan kalau 14 hari misalkan gitu ya. 7 hari semenjak tanggal pembayaran tanda jadi ya. Itu yang klausul pertama. Klausul kedua, dalam jangka selama-lambatnya 14 hari sejak tanggal pembayaran tanda jadi ya. Berarti ini adalah 7 hari ya. Dalam jangka waktu selama-lambatnya 7 hari sejak tanggal pembayaran tanda jadi, maka pihak calon pembeli setuju dan mufakat untuk gitu ya. Jadi 7 hari sejak tanggal pembayaran tanda jadi, maka pihak konsumen ya, mungkin Anda kurang pas dengan calon pembeli, Anda ganti saja konsumen mungkin. Setuju dan mufakat untuk 1, harus ada kesepakatan gambar standar bangunan, bentuk dan spesifikasi bangunan yang mana dokumen tersebut akan dilampirkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli yang akan ditandatangani gitu ya. Kemudian pesanan letak kabling dan harga jual tersebut di atas mengikat pihak developer apabila realisasi pembayaran calon pembeli atau konsumen tidak sesuai dengan jadwal di atas, maka letak kabling dan harga rumah ditentukan menyesuaikan dengan kabling yang ada dengan harga dan tata cara pembayaran terbaru yang berlaku. Nah, misalkan Anda setuju dengan redaksi yang dibawa oleh pabrik ya, Anda pertahankan saja, misalkan demikian ya. Tadi Anda cuma ubah di klausul 2 ini adalah angkanya 7 harinya ya, selebihnya Anda cocok gitu misalkan. Kemudian yang ketiga, klausul ketiga, pembangunan fisik rumah akan dimulai dan melihat kesiapan di lapangan dengan ketentuan pembayaran uang muka telah lunas ya, dan pihak bank pemberi kredit telah menyetujui pembiayaan KPR calon ya konsumen bila melalui pembiayaan bank ya. Pembayaran cash bertahap telah lunas 50% dari harga rumah kesepakatan. Jadi maksudnya adalah kita akan bangun ya rumah tersebut ya. Kalau dia pembayaran cash bertahap termin, itu harus sudah masuk 50% dulu baru kita bayarkan. Nah, mungkin Anda bilang kok kejam banget ya 50% baru dibangunkan ya. Kalau dia cash bertahap, kita kemudian Anda perlu merasa mbok ya 30% saja ya. Begitu ya. 30%. Jadi dengan 30% uang masuk dari konsumen ya, cash bertahapnya masuk 30% totalnya, baru kita bangunkan gitu ya. Jadi ini murni
adalah kebijakan Anda sendiri gitu ya. Kemudian untuk pembelian melalui fasilitas pembiayaan KPR, maka pihak pembeli konsumen setuju dan mufakat untuk melengkapi semua persyaratan KPR selambat-lambatnya sebelum PPJB ditandatangani agar pengurusan KPR dapat dijalankan oleh pihak developer gitu ya. Nah, Anda setuju dengan redaksi ini misalkan, kemudian menerima pengajuan menerima pengajuan bank pemberi kredit yang menjadi mitra pihak developer. Anda setuju juga dengan redaksional ini. Kemudian apabila bank pemberi kredit menganggap pihak konsumen tidak layak untuk dibiayai atau terjadi penurunan plafon pinjaman, maka secara otomatis calon pembeli sanggup dan bersedia untuk melakukan pelunasan gitu ya. Nah, kalau Anda setuju silakan saja, kalau Anda tidak setuju misalkan kok kejam banget gitu ya, Anda hapus saja gitu kan. Jadi cara kerjanya seperti Microsoft Word teman-teman ya. Jadi kalau Anda familiar dengan MS Office ya, terutama Microsoft Word ya, ini bisa tambah bisa kurang ya, tinggal dihapus saja ya, di delete gitu ya. Tapi kalau Anda setuju ya monggo dipertahankan saja. Kemudian di klausul yang kelima, calon pembeli setuju dengan dan sepakat mengundurkan diri dan pesanan kapling menjadi batal dengan sendirinya apabila calon pembeli ya, konsumen maksud ini ya, cedera janji ya atau wan prestasi atas ketentuan waktu pada poin 1 dan 2 tadi, yang 7 hari tadi ya, dan nomor 4 di atas ya. Nomor 4 di atas ini berarti yang ini tadi ya. Dan uang tanda jadi tidak dapat diambil kembali ya, alias hangus gitu ya. Calon pembeli atau konsumen ya, kita ganti konsumen, setuju dan sepakat untuk mengundurkan diri dari pesanan kapling, dan pesanan kapling jadi batal dengan sendirinya apabila konsumen cedera janji atau uang prestasi atas ketentuan poin 1 dan 2 gitu ya di atas, dan uang tanda jadi dianggap kemudian hangus atau dikembalikan, tidak jadi diambil atau dikembalikan gitu ya. Kemudian misalnya Anda kok istilahnya kok sumir banget gitu ya istilahnya, kita ganti saja, dan uang tanda jadi dianggap batal gitu ya, lebih tegas gitu. Lebih tegas atau hangus misalkan, jadi tidak sumir gitu ya. Kemudian yang keenam, untuk ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dalam surat perjanjian sementara jual beli akan diatur dalam perjanjian pendahuluan jual beli yang akan ditandatangani bersama. Nah, ini Anda sudah oke, setuju semuanya ya, redaksinya tadi ada beberapa yang Anda ubah sedikit ya, atau banyak silakan saja teman-teman ya. Nah, ini sudah sesuai dengan draftnya Anda, sesuai dengan kebijakan arah kebijakan perusahaan Anda untuk pembuatan PSJB. Saya ulangi lagi ya. Yang barusan kita demonstrasikan barusan itu adalah kita mengubah ya, mendrafting konsep PSJB sesuai dengan arah kebijakan kita, sesuai dengan arah kebijakan perusahaan ya, untuk dokumen perjanjian sementara jual beli. Nah, silakan Anda bisa lakukan otak-atik juga, mengubah, menghapus, menambah di dokumen lainnya ya, di PPJB, rekomendasi AJB, SPNB, KBK, KBF, STP, ataupun di berita acara serah terima, sesuai dengan arah kebijakan perusahaan Anda gitu ya, sesuai dengan arah kebijakan perusahaan Anda ya, silakan saja ya. Demikian teman-teman ya. Belum kita simpan tadi ya, belum kita simpan ya, kita harus simpan dulu. Anda jangan sampai lupa untuk menyimpan ya. Ini paling bawah, Anda jangan sampai lupa untuk menyimpan. Walaupun Anda menyimpan di sini untuk halaman pertama gitu ya, Anda belum menyimpan ini halaman pertama. Anda save di sini, ini hanya menyimpan halaman pertama ya. Jadi kalau Anda simpan halaman ketiga ya, di sini menggunakan tombol ini ya, save, ini hanya menyimpan halaman ketiga. Untuk menyimpan semuanya gitu ya, kalau Anda misalkan lupa menggunakan tombol-tombol setiap halaman, Anda bisa kemudian langsung saja ya menggunakan tombol yang paling bawah untuk menyimpan ya hasil editan Anda tadi ya. Oke, kita klik saja ya, tekan saja tombol simpan setting perjanjian sementara jual beli. Ini sudah tersimpan teman-teman, buktinya ada notifikasi ya, setting dokumen terupdate ya. Silakan Anda lakukan hal yang sama ya, mekanismenya sama persis ya, tidak ada bedanya. Silakan saja untuk melakukan perubahan-perubahan di PPJB, AJB, rekomendasi AJB,
di surat perintah mulai membangun, di kontrak bangunan kabling, di kontrak bangunan fasum, di serah terima pembangunan, dan kemudian di berita acara serah terima. Tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda, gitu ya. Terakhir adalah untuk membuktikan bahwasanya memang telah berubah, Anda bisa mencek sendiri ya di dokumennya, di operasional, di PSJB ya. Tadi kita lakukan perubahan di PSJB, kita cek saja. Kita cari contoh saja, kita cetak saja yang Reno Barak ya. Anda bisa lihat ya perubahannya teman-teman. Nah, ini kan betul kita rubah tadi ya. Harga tersebut belum. Nah, tadi sebelumnya kan bawaan dari pabrik, bawaan defaultnya adalah sudah ya. Ini kita ubah tadi menjadi belum ya. Kemudian ini ada 3 tadi ya, ini tinggal 2. 1 kita hapus tadi ya. Terus kemudian kita bisa cek lagi di syarat dan ketentuan. Nah, ini yang halaman kedua tadi ya. Yang otomatis sistem yang akan membawakannya gitu ya, yang akan membawakannya. Terus di halaman ketiga teman-teman kita bisa cek untuk syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, ini 7 hari ya. Teman-teman tentu ingat tadi bawaan pabrik 14 hari kita ubah menjadi 7 hari gitu ya. Kemudian di DP ya, untuk kemudian cash bertahap yang kita akan bangun ya, bangunan tersebut kalau kita pembayarannya sudah masuk 30% ya dari total kesepakatan ya, untuk pembayaran cash bertahap gitu ya. Kemudian kita ubah apalagi tadi ya, calon konsumen ya, calon pembeli kita ubah menjadi konsumen ya, konsumen ya. Nah, jadi sudah berubah semua ya teman-teman. Nah, jadi demikian ya, real sekali ya, tampak sekali terjadi perubahan ya di perjanjian sementara jual beli gitu ya. Jadi demikian teman-teman cara melakukan edit atau perubahan dokumen yang ada pada perjanjian sementara jual beli. Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih dan selamat malam. Semangat.